Hai, selamat datang di channel Bowman Art. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial dari tutorial sebelumnya. Jadi di tutorial sebelumnya kita sudah membuat fungsi login dan daftar ya, dimana fungsi login dan daftarnya datanya itu disimpan ke dalam file.txt di dalam folder Ratendox kita. Nah, kita melanjutkan ke tutorial selanjutnya, yaitu membuat tampilan home ya. Jadi kemarin setelah kita login, dia klik masuk, maka larinya ke home.php ya. Cuman si home.php belum ada kita buat, maka kita buat dulu di tutorial ini. Dimana sesuai mockup untuk tampilan home.php seperti ini ya. Ada tulisan peduli diri, ada kotak untuk gambar kayak itu logo nih. Kemudian tulisan catatan perjalanan, ada tombol home, catatan perjalanan dan isi data. Dimana tuh tombol home dia menampilkan data seperti ini, catatan perjalanan seperti ini, dan isi data seperti ini. Oke. Jadi kita buat tampilannya. Dimana di sini untuk tulisan peduli diri, catatan perjalanan dan logo, dan juga tombol navigasi home, catatan perjalanan dan isi data itu bentuknya sama ya. Jadi kita buat dia sebagai framework aja lah ibaratnya. Ya, kita buat dia sebagai tampilan framework. Nanti tinggal kita panggil aja. Ya, jadi pertama kita buat dulu tampilannya. Atau kita buat selamat datang dulu. Kita buat tulisan selamat datang dulu lah di home.php. Jadi kita buka si file kita kemarin. Kita buat file baru namanya home.php. Ya, jadi di tampilan home.php ini kita bakal buat kotak selamat datang ya. Jadi kita buat kotak selamat datangnya pakai tabel aja biar nggak ribet. Ya, jadi kita buat HTML aja, kita buat body, kemudian kita buat tabel, dimana diisi tabelnya itu selamat datang nama user, selamat datang nama user di aplikasi peduli diri ya. Kemudian kita coba refresh, selamat datang nama user di aplikasi peduli diri. Udah, tinggal kita buat kotaknya, dimana kotaknya ini kita pakai border ya di dalam tabel. Jadi kita buat tabel ini, kita kasih atributnya bordernya 1, kemudian tinggi kita buat 40 aja lah kira-kira. Tingginya kita buat 40, height misalnya heightnya 40%, dan lebarnya width kita buat 50%. Dan dia kita buat posisi tengah, align center. Oke, kita coba refresh. Nggak masuk. Oh ya, dia nggak kita masuk dalam kolom. Jadi pakai TD untuk kolomnya. Kita selipkan tulisan selamat datangnya ini di dalam kolom tabelnya. Kita refresh, sudah jadi seperti ini. Kemudian kenapa nggak tingginya salah ya tulisan ini? Gimana tulisan itu? Kayak gini betul. Jadi tampilan kayak gini nanti, kemudian di atasnya ada tampilan logonya, ya. Dimana di sini untuk untuk nama user ini nama si login ya seharusnya. Kita perbaiki. Jadi di login.php ini kita mau dia selamat datang nama usernya ya. Jadi di ini kita balik ke login.php. Kemudian di bagian untuk navigasi biar setelah login, jika data benar dia login, kita tambahkan kondisi baru session, dimana sessionnya namanya kita buat username aja sama dengan si nama ya, variabel nama. Jadi variabel namanya diambil dari sini ya, diambil dari data si config.txt. Dan kemudian di tampilan home.php di sini kita buat nama user kita hapus dulu, nama user kita hapus, kemudian kita buat session, kemudian username ya. Di sini kita pakai session, maka di bagian atasnya kita buat session start lagi untuk memulai session ya, karena kalau nggak ada session start dia nggak bakal dibaca tuh nanti. Session start. Oke, udah kita coba dari press, kita coba login lagi. Di sini nama penggunanya biasa Rubis ya. Jadi ketika diklik masuk, maka muncul, nggak ada muncul.
Kenapa nggak muncul? Oh, si sessionnya salah. Dia harus pakai echo ya. Echo agar ditampilkan ya. Karena kalau masih kalau nggak pakai echo dia cuma disimpan dalam session aja, nggak ditampilkan. Ya setelah pakai echo dia bakal tampilkan. Kita coba refresh. Tuh, selamat datang biasa Rubis di aplikasi Peduli Diri. Ya, kemudian kita coba buat headernya nih sesuai mockup. Tampilan home-nya jadi. Kita tinggal buat headernya nih. Di mana sini ada logo, ada tulisan Peduli Diri dan catatan perjalanan dan navigasi home, catatan perjalanan dan isi data. Jadi kita buat tampilannya. Kita buat tampilannya ya. Kita buat file baru lagi. Kita buat aja namanya header.php. Dimana header.php ini nanti untuk tampilan apa namanya framework lain mungkin. Oke, kemudian kita coba buat. Di sini saya coba buat pakai tabel aja ya. Karena di sini bisa dibuat tabel lah ibaratnya gambarannya. Mana sih? Jadi kita buat seperti ini ya. Kurang lebih tampilan tabel nanti seperti ini. Kita dapat satu tabel untuk si ini, kemudian 2 kolom. Gini aja kita buat nanti. Di sini kolom 1, ini kolom 2. Jadi di pengkodingan kita coba buat ya, kita buat file baru. Namanya kita buat header.php. Ya, kemudian kita coba buat tabel. Kemudian terdapat 2 kolom. Kita buat baris baru, kolom 1 dan kolom 2. Dimana pada kolom 1 itu berisi gambar ya. Jadi kita buat image. Source-nya gambar logo ya. Source-nya kita ambil dulu. Di sini sudah ada saya download. Untuk yang bingung nanti mungkin ada deskripsi saya letak ya. Tampilan seperti ini. Ini kita pindahin aja, kita copy. Kita pindahin ke data htdocs folder UKKRPL 2022 kita ya. Dalam sini kita buat folder baru. Biar lebih rapi kita buat folder baru namanya icon. Ya, kita pastekan di sini. Kemudian kita panggil. Kita ganti aja namanya jadi icon.png. Oke, kita coba di sini image source / kita masuk ke dalam folder si icon icon.png ya. Kemudian di tampilan sampingnya ada tulisan Peduli Diri. Kira-kira tulisan Peduli Dirinya itu mungkin H3 ya. Kita pakai tag H3 aja. Kemudian tulisannya Peduli Diri, besar semua, Peduli Diri. Kemudian tulisan catatan perjalanan pakai tag P aja, paragraf baru pakai tag P. Catatan perjalanan. Dan tag P lagi pakai ahref ya, ahref. Di sini home baru / lagi ahref lagi. Tulisannya di sini catatan perjalanan dan ahref lagi tulisannya isi data. Oke, kita coba. Kita lihat dulu tampilannya. Localhost /UKKRPL 2022 / header.php. Oke, tampilan seperti ini. Masih kurang ya. Seharusnya kita letak di tengah. Jadi tabelnya kita buat align-nya center. Oke, kita coba refresh. Coba kita tambahin lagi ya atributnya. Kita buat lebarnya kita buat coba 70%. Kemudian kita coba lagi. Oke, ini jangan di tengah, seharusnya si Peduli Diri. Aku Peduli Diri jangan di tengah, dia di samping situ ya. Berarti kita buat di tengah. Enggak, di TD aja, di TD Peduli Diri
itu kita kasih align-nya left kiri. Nggak mau juga. Berarti apa yang buat nggak mau nih? Oh, si ininya yang buat nggak mau, si logonya ya. Jadi logo kita kurangi aja lebarnya. Oke, kemudian di sini kita buat si logo ini kan si image source ya. Jadi si image source ini kita buat lebarnya kita kurangi aja. Wih, oke. Kita coba 150 pixel ya, bisa nggak nih? Oke, kita refresh. Oke, mantap, berhasil. Kemudian nanti semua tampilan ini bakal diolah di bagian home, isi catatan dan juga isi data ya. Kita coba. Jadi cara yang mudah. Contohnya di home.php, di bagian si tab PHP-nya ini tinggal kita panggil aja. Jadi kan awalnya gini ya. Awalnya localhost. Kita coba login dulu. Awalnya dia tampilannya seperti ini. Kemudian kita coba panggil si header tadi di pada bagian file home.php. Jadi kita panggil include header.php. Oke. Kita coba refresh si home. Nah, jadi tampilan seperti ini. Sudah mirip enggak ya? Oke, udah mirip. Cuman tulisan peduli dirinya kecil kali, peduli diri. Jadi di headernya si peduli diri jangan H3 ya. Kita coba H2. Kita pakai heading 2. Enggak cocok juga, kita coba heading 1. Oke. Ini pun monitor kebesaran. Nah, kurang lebih tampilan seperti ini ya. Mungkin monitor kalian tampilan seperti ini. Jadi seperti ini udah jadi untuk tampilan home.php. Dimana di home.php tulisannya selamat datang nama user, selamat datang biasa Ruby setiap aplikasi berdiri. Oke, dah betul. Kemudian di sini masih ada yang kurang nih. Kurang tombol logout ya. Jadi kita mau setelah dia masuk tombol home ini ada tombol logout sih seharusnya. Itu kita tambahkan di header aja kita tambahkan ya, di tampilan atas ini ya. Karena nanti di catatan perjalanan dan isi data pun pasti diperlukan tombol logout di bagian sini. Jadi kita tambahkan aja di atas tabel apa ya, lebih cocok. Atau di dalam tabel. Di atas tabel aja lah. Jadi di atas tabel kita pakai tag H berapa ya? Sudah. H4 aja deh. H4, kemudian kita pakai ahref. Dimana dia larinya ke login.php, tulisannya di sini logout. Ya, ini untuk ini fungsinya nggak pasti. Untuk logout kita buat file baru aja. Kita buat file baru, tulisannya logout.php. Kemudian di sini kita buat tag php. Kemudian kita kasih session destroy. Oke. Kemudian header, location, jangan lupa tanda kutip, location, login.php. Jadi fungsi session destroy ini semua data yang disimpan dalam session itu dihancurkan ya, dihapusnya, kemudian dia mengembalikan kita ke login.php. Jadi kalau kita menggunakan restrict access, kita nggak bakal bisa login lagi kalau nggak mengisi data dengan benar. Kemudian di headernya kita kembali lagi, ini login.php ganti jadi logout.php, tulisannya logout. Oke, kita coba refresh. Tunggu dulu. H4. Kita coba refresh. Aku udah di kanan, di H4 yang kita kasih align aja. Salah lupa. Align center. Oke, coba refresh. Center. Kanan bukan center, salah right. Oke. Kita refresh, ada tombol logoutnya. Kita coba di logout. Oke, sekian aja video untuk tutorial pada bagian ini. Nanti untuk bagian catatan perjalanan dan isi data itu akan dibahas di video selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.